Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Hari ini agak berbeda kontennya ya, terkait dengan ASN. Biasanya saya ngomongin masalah keuangan, ekonomi ya. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih ASN, kebijakannya untuk masa depan ya, untuk menuju Indonesia Emas 2045 ya. Jadi udah nggak bisa jadi ASN yang biasa-biasa lagi, karena banyak sekali tantangan di depan mata kita ya, baik dari sisi teknologi ya, kemudian juga anggaran yang semakin berkurang ya, kemudian keadaan moralitas, SDM dan lain-lain juga mempengaruhi cara berpikir, cara kinerja dari kita ASN. Baik, sebelum mulai seperti biasa ya, saya minta like, minta tolong di share juga, di subscribe ya, terutama jika konten ini memang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Di sini juga ada nomor HP saya seperti biasa. Kalau mau minta paparannya ya, saya minta di share minimal 10 orang teman-teman Bapak Ibu sekalian ya, untuk mereka bisa mendapatkan manfaat dari yang saya sampaikan ya. Baik, kita mulai teman-teman ya. Dasar-dasar hukumnya ini lebih banyak di Permenpan, karena memang Permenpan mengurusi terkait dengan untuk aparatur sipil negara ya. Ini ada dari undang-undang ASN-nya yang sudah terbaru ya, Undang-Undang 20 2023, kemudian PP-nya juga ada tentang manajemen ASN ya, kemudian Permenpan-nya ya, ini di tahun 2023 untuk yang jabatan fungsional ya. Kemudian untuk pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN, ini ada Permenpan 18 ya, tentang pelaksanaan tugas ASN itu ada Permenpan 4 tahun 2025, dan untuk gaji dan tunjangannya ini baru Permendagri ya, tahun 2021 nomor 6 ya, ini tentang teknis gaji dan tunjangan P3K ya. Apa sih ASN itu ya? ASN itu sekarang ini ada dua jenis ya, ada yang pegawai sipil negara, ada yang P3K ya. Jangan ini, soalnya kemarin ada anekdot atau ada nickname ya menyatakan kalau yang P3K itu pegawai kotak obat gitu ya. Saya bingung, pegawai kotak obat apa gitu ya, ternyata P3K. Kita tidak terlalu banyak lagi PNS. Yang pertama, kita ingin menyaring bahwa yang PNS itu yang kualitasnya lebih selektif ya. Makanya juga dari sisi penerimaannya kita menggunakan CAT ya. Untuk yang P3K itu kita agak lebih soft gitu ya, dan kita lebih mendahulukan yang honorer atau tenaga non ASN ya. Jadi memang untuk seleksinya tidak terlalu serumit atau seselektif PNS. Jadi bukannya oh kenapa ini tidak manusiawi, kenapa tidak dijadikan PNS saja gitu ya, karena memang kita ingin lebih selektif ya. Kita ingin memang benar-benar berkualitas, lebih selektif gitu ya, karena ini kan untuk kedepannya tidak lagi banyak kita perlu karyawan ya, kita juga banyak efisiensi ya. Jadi supaya menstabilkan kebutuhan karyawan dengan kapasitas fiskal yang ada baik negara maupun daerah, kita lebih mencari yang kualitasnya lebih high untuk PNS, dan P3K ini untuk yang honorer yang kita masukkan untuk menjadi pegawai. Nah, kenapa pegawai P3K ini juga modelnya kontrak ya, paling 3 sampai 5 tahun. Kenapa tidak selamanya gitu ya?
Ya itu tadi ya, kita tidak bisa menjamin bahwa selamanya kita bisa menggaji atau yang lain-lain. Nah, oleh sebab itu teman-teman bisa ya, bisa sama kalau misalnya P3K-nya juga didaftarkan untuk Taspen Life ya, itu bisa dia dapat pesangon atau pensiun ya, sama aja kan sebenarnya. Kalau teman-teman itu dapat pensiun atau dapat yang lain-lain ya, JKK JKM itu kan memang juga bayar sendiri, itu kan asuransi ya, jadi bukannya negara yang ingin menanggung gitu ya, memang itu tabungan kita ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalaupun P3K-nya pengen dapat nanti ya pesangon atau yang lain-lain ya, karena khawatir mungkin di 5 tahun ke depan tidak diperpanjang misal gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan atau difasilitasi ya oleh OPD-nya atau oleh satkernya untuk ikut jaminan ya, atau untuk asuransi ya. Itu yang terkait dengan P3K. Jadi sebenarnya sama ya, gaji sama ya, kemudian tunjangan dan lain-lain juga mirip gitu ya. Nah, tapi mungkin dari sisi pensiun, nah pensiun ini juga sebenarnya bisa, tapi harus didaftarkan, bukan seperti PNS yang sudah otomatis gitu ya. Karena pilihan P3K itu tergantung kebijakan dari BKD-nya gitu ya, untuk bisa mengikuti yang pensiun untuk P3K atau pesangon untuk P3K ya. Tapi yang jelas dari sisi kinerja kita ingin yang lebih baik ya, ingin lebih baik untuk ASN ya, baik P3K maupun PNS ya. Selanjutnya di jabatan ASN ini kita membagi teman-teman ya. Jadi untuk ke depan ini memang dari tahun 2022 ya, itu sudah mulai banyak difungsionalkan. Walaupun memang masih banyak yang bingung, ini apa sih fungsional? Ada yang fungsional rasa struktural gitu ya. Fungsional tapi tetap aja ya namanya doang fungsional ya, analis apa gitu ya. Analis kebijakan atau analis keuangan gitu ya, tapi dia masih sama di sana ya, masih ada anak buah ya, masih ada yang lain-lain gitu ya. Nah, kemudian juga atau enggak jadi kayak non job gitu ya, non job terselubung gitu ya. Like and dislike gitu ya, difungsionalkan. Nah, kalau seperti itu biasanya dalam struktur SOTK-nya itu tidak tercantum ya, yang fungsional apa, yang manajerial atau struktural apa. Nah, saya akan jelasin kalau di jabatan ASN itu memang masih dua ya, manajerial maupun non manajerial. Kalau yang manajerial itu lebih ke struktural, dan memang untuk saat ini ya kita akan mengurangi ya sampai dengan madya ya. Nanti tinggal yang utama ya, yang utama saja. Nah, untuk yang di bawah itu kita akan kurangi ya. Nah, kemudian untuk yang non manajerial itu ada fungsional dan pelaksana. Nah, di fungsional ini ya kita juga ada jenjang-jenjangnya, dari mulai pertama ya, biasanya staf-staf ini ahli pertama, kemudian ahli muda ya, ini selevel eselon 4 ya, kemudian ahli madya ini selevel eselon 3 ya, 3 dan hampir kedua, dan ahli utama ini eselon 21 ya, 2 dan hampir 1. Nah, kalau untuk yang fungsional ini sudah bisa ya, langsung bisa pensiunnya itu sekitar 65 tahun kalau sampai utama ya, kalau sampai madya. Karena memang ke depan itu akan sangat ini ya, akan sangat jarang sekali kita akan menemukan yang namanya bentuk struktural ya. Struktural itu hanya untuk fungsi atas saja ya. Nah, di beberapa kementerian ya, kalau Kemendagri ini memang masih bertahap ya. Kalau untuk di beberapa kementerian itu memang sudah cukup baik ya, untuk fungsi non manajerialnya ya udah hampir semuanya, dan bentuk kerjanya juga lebih ke teamwork ya, bukan hierarki gitu ya, bukan bentuk struktur.
Dan ini juga yang membuat sistem kerja itu lebih terbagi ya. Tidak hanya itu saja yang dipakai gitu ya. Jadi kalau di PNS itu ada kecenderungan orang yang mampu atau orang yang rajin dia aja tuh yang kerja gitu ya, padahal mungkin nah kadang-kadang haknya juga jadi sama aja sama yang malas gitu ya, yang tidak bekerja. Jadi yang malas ya udah larian aja gitu ya, orang nggak dikejar juga gitu ya. Nah ini kan miris gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian nanti yang apel malah yang diomelin gitu ya. Kenapa ini teman-temannya nggak apel ya, kenapa yang diomelin malah yang apel gitu ya. Seharusnya dipanggil yang tidak apel gitu ya, yang tidak apel. Nah kemudian yang rajin juga yang disuruh terus gitu ya. Nah seperti itu. Dan kadang-kadang tidak menjamin ya si PNS itu menjadi atau naik karir gitu ya. Oleh sebab itu kalau dalam bentuk non manajerial itu tergantung dari kinerja kita, itu bisa naik lebih cepat ya, baik dari sisi pangkat ya. Itu kalau pangkat kan sudah memang 4 tahun sekali ya. Nah dari sisi jabatan ya itu bisa lebih cepat naik tergantung dari angka kredit. Nah teman-teman bisa lihat kalau angka kredit pertama itu sekitar 100 sampai 200 ya. Yang muda itu bisa sampai 200 sampai 400, dan madya 400 sampai 650. Itu nanti ada arahan ya dari pimpinan. Nah, tapi kalau untuk yang utama ini agak berat ya, karena ada ininya harus S3. Ya, ada syarat khususnya yaitu harus ada S3 ya, harus lulus S3 baru bisa naik ya, atau bisa pangkat utama. Nah, ini kalau udah utama udah tenang aja deh. Ya, selevel itu dengan eselon 1 ya. Kalau dia sudah 4D itu udah selevel dengan eselon 1. Tapi kalau misalnya masih 4C itu biasanya masih selevel eselon 2 ya. Nah, itu biasanya ya kalau red honor narasumber atau yang lain-lain itu biasanya dia sama dengan eselon 1 ya. Tapi lebih bebas karena tidak tergantung dari strukturnya gitu ya. Tidak wah ya gitu ya. Tapi memang kalau memang senengnya memang penghormatan dan lain-lain ya mungkin beda ya antara auditor ahli utama ya dengan eselon 1 misalnya gitu ya. Eselon 1 ada ajudan, ada yang lain-lain gitu ya. Nah kalau ini lebih bebas ya, dia teamwork ya. Tapi ya akhirnya kita bergap-gap gitu antara generasi milenial, generasi Gen Z, generasi baby boomers, dan saya generasi X. Itu selalu ada gap-gapan, terus selalu ada prediksi sifat gitu ya. Kalau dulu prediksi sifat itu berdasarkan suku, sekarang berdasarkan generasi gitu ya. Oh ini suku Jawa, suku Sunda gitu kan ya. Kalau dulu ya orang mana dia, orang Jawa. Oh orang mana dia, orang Padang misalnya gitu ya. Nah kalau sekarang enggak, per generasi, tahun berapa dia lahir gitu ya, tahun sekian sampai tahun, oh Gen Z, wah hati-hati sama Gen Z. Padahal teman-teman ya, Gen Z itu pinter ya. Saya kalau udah dapat Gen Z itu udah kayak dapat emas atau dapat berlian, yang saya harus bisa membuatnya jadi bersinar. Karena untuk membuat sebongkah berlian itu kurang lebih butuh mengasahnya itu 45 sudut ya. Kalau tidak 45 atau lebih itu jadinya akhirnya cacat itu berlian. Nah itu tuh beratnya memegang berlian yang indah gitu ya, atau mengasah berlian yang indah itu memang butuh skill ya teman-teman. Tapi yang jelas saya percaya ya, kalau di tangan yang tepat itu kita bisa membina ya. Karena memang ini udah banyak banget ya, generasi saya atau generasi di atas saya itu banyak yang ngeluh ya, tidak beretika gitu ya. Kemudian ada juga yang, saya dulu juga pernah ada di tempat saya yang lama itu mereka resign gitu ya dengan alasan nggak nyaman atau nggak gajinya kecil gitu ya. Jadi ketika mereka masuk itu udah saya
tidak PHP ya, saya jujur ya untuk mengatakan bahwa kalian hak dan kewajiban kalian ini sanggup. Kalau sanggup, mumpung kalian masih CPNS, laksanakan. Tapi kalau tidak, dari sekarang, kalau nanti lama-lama ngapain gitu ya. Dan kemudian mereka memang sudah sadar, apalagi saat ini memang satu-satunya profesi yang aman itu adalah PNS. Yang lainnya itu banyak yang kena PHK ya, kena layoff ya. Nah, ini yang tidak kita harapkan ya, kan, dengan kondisi ekonomi yang seperti ini ya. Walaupun kita katakan kenapa nggak jadi pengusaha gitu kan ya, mental karyawan gitu ya. Hey teman-teman, hai orang di luar, tidak semudah itu. Apalagi dengan keadaan kondisi ekonomi dunia, bukan kondisi ekonomi Indonesia. Saya juga walaupun PNS, saya juga sering usaha gitu ya. Dan saya memahami daya beli konsumen itu menurun. Mau jadi pengusaha juga kalau misalnya tidak ada yang beli, itu akan tambah mental, tambah jatuh. Ya, apalagi dengan layoff, mereka itu kadang tidak dapat pesangon nggak seberapa, terus dipakai usaha nggak jelas. Jadi memang yang paling saya memang ya ini jadi PNS ya, apapun itu ya. Saya dulu juga tidak mau jadi PNS ya, karena dulu saya waktu kuliah pun selesai kuliah itu saya punya usaha gitu ya, udah lumayan banget ya. Dan ketika saya ditawarin, saya nggak mau jadi PNS. Itu juga terjebak gitu ya, karena kamu bakal jadi dosen gini-gini ya. Udah saya ikut dan saya lulus gitu ya. Ternyata walaupun akhirnya nggak jadi dosen gitu ya, akhirnya saya jadi karyawan biasa gitu ya. Dan gaji saya itu 10% jatuh ya, cuma 10% dari gaji saya usaha gitu. Dan saya saat awal-awal belum bisa nyambi ya, karena masih anak baru gitu ya. Nah itu lumayan ya, so culture-nya juga lumayan karena saya tidak terbiasa dengan birokrasi gitu ya. Tapi lama-lama kesini saya berapa kali dihantam krisis ya di Indonesia ya, dari COVID, inflasi, tsunami segala macam ya, sampai sekarang juga permasalahan krisis yang lebih besar lagi, yaitu krisis ekonomi global gitu ya. Ya walaupun misalnya usaha sampingan saya berhenti atau tidak terlalu banyak membeli ya, saya masih punya, dan saya masih bersyukur saya masih punya penghasilan ya. Nah itu yang ya nggak ada salahnya ya, patuh dengan orang tua. Ternyata saya masih bisa bertahan gitu ya, walaupun apapun itu ya, teman-teman ya. Dan kenapa saya selalu memotivasi ya teman-teman yang muda-muda gitu ya, untuk bisa punya side job atau punya skill yang lebih, supaya tidak tergoda dengan yang namanya korupsi, tidak tergoda dengan yang namanya penyalahgunaan uang maupun wewenang. Karena apa? Karena kita tidak karena kita tercukupi. Ya terus terang, jadi PNS, jadi ASN itu sangat kecil sekali, sangat minim, dan godaannya sangat besar karena kita punya wewenang ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke apa sih sistem merit ya. Ini bukan merit yang artinya menikah ya, tapi adalah meritokrasi ya, yang berupa suatu kebijakan tentang manajemen ASN berupa atau berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi ya. Berharap ini lebih baik ya. Ini mulai dari rekrutmen ASN ini udah lumayan baik, udah cukup baik ya. Ini sudah pakai CAT baik CPNS maupun P3K ya, walaupun P3K ada
dispensasi ya, mungkin kalau tidak lulus atau ini masih bisa diulang kembali ya. Kalau untuk yang CPNS ini tidak bisa ya, langsung gugur. Kemudian yang kita harapkan ini adalah promosi jabatan sudah menganut sistem ini ya, karena dengan meritokrasi ini atau merit ya, kita berharap orang yang dipromosikan ini berdasarkan kinerja ya, kompetensi, dan bukan karena orang dalam ya, ordal katanya ya. Sebenarnya kalau kita memahami ya bahwa jangan pemilihan itu secara subjektif. Nah, karena apa? Yang menggunakan adalah para pimpinan ini. Kalau mereka memilih karena ada kedekatan atau ada nepotisme, apalagi ada penyogokan dan lain-lain, yang rugi itu sebenarnya adalah pimpinan tersebut. Karena dia mendapatkan orang yang tidak atau kurang kompeten di bidangnya. Ya, soon or later ya dia juga akan ikut terseret dalam suatu masalah ya, kecuali orang yang dia pilih itu kompeten ya, memang bidangnya, memang dia profesional ya, otomatis tidak mesti orang dalam atau orang luar gitu ya, itu dia akan memperoleh hasil ya, memperoleh kinerja yang baik dan membantu pimpinan untuk menjadi yang lebih bermanfaat, yang lebih maksimal lagi. Nah, ini sebenarnya kesadaran dari pimpinan gitu ya. Apakah mau memilih orang tersebut ya, ataukah dia tetap mempertahankan apa yang dia yakini gitu ya, bahwa orang ini ya mungkin saudara atau rekan atau mungkin pernah hutang budi karena bisa menaikkan dia menjadi seseorang gitu ya, memilih gitu ya. Nah, ini dikembalikan lagi kepada pimpinan, terutama nanti nih di bulan Agustus ya, di bulan Juli ya. Makanya saya keluarin paparan ini nih sebenarnya mengetuk ya, terserah nanti nyampe apa enggak ya ke para pimpinan, bahwa ketika Anda sekalian ya, baik kepala daerah, kepala dinas, kepala badan dan yang lain-lain, ketika memilih orang ya untuk menjadi pembantu Anda, dalam hal ini dia dipromosikan ya, itu harus dipilih dengan ya memang kompetensi, ya memang secara prestasi dan lain-lain. Ya memang terlihatnya subjektif ya, tidak terlihat gitu ya. Nah, tapi ketika ini dipilih ya, ini bisa membangkitkan semangat orang itu ya. Dilihat juga dari senioritas. Ini nggak naik-naik sampai dia sampai dia pensiun gitu ya. Tapi kalau misalnya merasa iya kayaknya sih susah ya naiknya ya, ya sudah, teman-teman jangan bertumpu harus di dalam posisi manajerial ya, atau sekarang disebut struktural. Kita bisa ke non struktural atau fungsional. Di sana sama aja ya, terutama grade-nya ya. Teman-teman secara pangkat dan kemudian juga level, terutama ini untuk yang pusat ya, remunerasi, atau nanti disamakan juga di TPP, itu levelnya akan sama dengan yang teman-teman inginkan. Kalau dia madya berarti dia setaraf dengan eselon 3. Kalau dia utama ya, kalau utamanya sampai 4C berarti dia setaraf dengan eselon 2 dan seterusnya, itu sama dengan eselon 1 gitu ya. Nah, ini akan sama grade tunjangannya atau TPP atau remunerasinya. Akan tetapi jika teman-teman berpaku atau bertumpu dengan keadaan ya udah pakai struktural terus akhirnya nggak naik lagi, lemes ya, stres gitu ya,
sudah gitu ya, lepasin itu ya, lepasin metode struktural, kita ke manajerial atau fungsional ya. Di sana teman-teman bisa berkarir lebih tinggi lagi dan pensiun lebih lama lagi. Ayo ya, sekarang lebih harus bisa ada kesempatan lah. Kalau dulu kan maksimum itu kesempatan ya hanya di struktural, tapi sekarang sudah ada di fungsional ya. Asalkan teman-teman itu kepengen jadi naik pangkat, itu maunya apa? Kalau cuma naik pangkat karena memang prestasi, karena ingin gaji atau tunjangannya lebih naik ya, itu masih bisa melalui non managerial tadi ya, dari fungsional. Tapi kalau teman-teman kepengennya ini adalah prestis, ini gak bisa ya. Ya kalau karena memang selama ini ya yang namanya pejabat itu adalah, atau yang namanya struktural itu dianggap suatu status sosial yang prestis ya. Padahal yang diinginkan adalah bagaimana seseorang itu mampu menjadi suatu spesialis atau suatu yang expert di bidangnya ya, biar bisa menghasilkan atau memberikan kontribusi kepada negara gitu ya, terutama untuk PNS. Nah, di sini juga meritokrasi ini tidak hanya, atau merit ini tidak hanya terkait dengan promosi ya, ini juga untuk mutasi ya. Mutasi ini bisa kita lihat ya di dalam perencanaannya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Teman-teman di daerah gitu ya, memilih yang memang bukan kompetensinya ditaruh di sana ya, ini akhirnya dia tidak maksimal gitu ya. Ya, makanya kita sekarang sistemnya itu lebih banyak ke fungsional ya, supaya apa? Supaya bisa lebih lebih maksimal lagi spesialisasinya. Seperti itu ya. Nah, kemudian juga dari sisi pengembangan karir ya, pengembangan karir ini juga kita sudah, kalau di pusat itu sudah dibagi ya, untuk mengambil misalnya mau kuliah lagi atau mengambil S2, S3 itu sudah diarahkan. Yang boleh itu hanya ambil jurusan apa dan berapa orang. Jadi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ya. Jadi bisa terencana. Jadi jangan terlalu banyak semuanya, nanti pengennya ilmu pemerintahan semua, padahal di bidang itu ya, misalnya di dinas kesehatan kepengennya lebih banyak orang-orang di kesehatan ya. Kemudian mungkin di BPKAD pengennya lebih banyak di ekonomi dan keuangan. Berapa butuhnya? Saya udah terlalu banyak ekonomi dan keuangan, butuhnya apa? Statistisi gitu ya, statistik. Ya, kita hanya buka atau bolehnya yang ngambil S2 atau S3 terkait statistik misalnya gitu ya. Dan yang lain-lain. Ini juga termasuk manajemen yang harus teman-teman pikirkan ya. Kemudian dari sisi kesejahteraan ya, dengan penghargaan juga. Nah, ini kita juga perlu memberikan apresiasi ya teman-teman, tidak sekedar like and dislike saja ya, tapi memang dia memang kompeten dan memang layak untuk mendapatkan reward ya, kemudian penghargaan dan lain-lain. Oke. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita lihat ada beberapa kondisi saat ini ya yang menggarisbawahi keadaan SDM dunia ya, bahwa di dalam perubahan global ya, krisis energi, ketimbangan ekonomi ya. Jadi banyak sekali pengangguran ya karena banyak hal ya. Negara ini atau mungkin dunia ini sudah, penduduk dunia sudah hampir 8 miliar ya. Nah, ini juga sedangkan kita ketahui ya, mulai 2024 ya, apalagi sampai sekarang ini lagi marak penggunaan AI, BI gitu ya, robot dan lain-lain yang menggantikan tugas dan fungsi manusia ya. Nah, Cina sendiri ini penganggurannya hampir 20%. Amerika juga seperti itu. Ya. Tapi untuk sektor-sektor yang terkait di perkantoran.
Untuk sektor-sektor yang fungsinya adalah seperti pelayanan atau mungkin ya buruh-buruh atau pekerja kasar, ini masih banyak. Makanya banyak sekali anak-anak muda kita yang hashtag kemarin itu kabur dulu yuk gitu ya. Malah ada yang mereka itu S2 ya, S1 gitu, ada yang artis juga lari semua ke luar negeri hanya untuk mencari pekerjaan dengan penghasilan yang cukup tinggi ya. Tapi jangan salah teman-teman, kalau di luar negeri itu penghasilan tinggi, pajak dan lain-lain juga tinggi ya, lumayan ya. Terus kemudian biaya hidup juga itu juga tinggi ya, dan juga nggak bisa main-main tuh biasanya ya. Memang pekerjaan tuh memang benar-benar nggak bisa pegang HP ya. Kalau di sini kan kita sampai rumah pada pegang HP ya, pada main game dan segala macam itu masih bisa. Atau di kantor juga ya sometimes masih banyak yang masih pegang HP ya untuk main atau lihat sosmed gitu ya. Kalau di luar negeri benar-benar teman-teman taruh di locker gitu ya, kerja dulu gitu ya. Apalagi pekerjaan yang di sana tuh banyak kan pekerjaan kasar ya, ada yang metik stroberi gitu ya, apel, jeruk, tapi gede banget ya. Mereka dibayar per jam, bisa 200 sampai 300 ribu ya. Seminggu atau sebulan itu baru diambil uangnya ya. Nah, kemudian yang mahal itu biasanya adalah tempat tinggal ya, tempat tinggal. Nah, itu yang biasanya mahal. Jadi kalau teman-teman ngeliat kok di Amerika gampang nyari kerja gitu ya, atau di Eropa dan lain-lain, tapi kok banyak orang-orang yang jadi homeless ya, atau gelandangan gitu, karena mereka tidak mau bekerja yang seperti itu teman-teman ya. Kita mau nih, dan orang luar negeri senang nih, apalagi kayak Jepang gitu ya, senang, open sekali untuk terbuka untuk pekerja-pekerja kita gitu ya, pekerja Indonesia. Nah, dan bersyukurlah teman-teman yang sudah jadi PNS ya. Tapi hal ini tidak ada yang bisa menjamin teman-teman always jadi PNS yang aktif, karena kehidupan itu terus berlanjut dan sekarang ini efisiensi sudah di mana-mana. So, teman-teman kalau ingin tetap diperhitungkan atau tetap dipakai ya, belajar, terutama belajar teknologi. Saya khawatir loh kalau teman-teman tidak peduli dengan teknologi ya. Itu ketika ada pengurangan pegawai, dirumahkan, ya memang dikasih pensiun, memang dikasih misalnya dikasih pesangon gitu ya sebagai PNS. Tapi teman-teman bisa aja kena efisiensi atau tidak dipergunakan ya, tidak dipergunakan, akhirnya tidak bisa dapat maksimum. Yang dipergunakan adalah orang-orang yang memang mempunyai skill. Beberapa tahun yang lalu Ibu Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa sebentar lagi bidang akuntansi, pelaporan atau mungkin keuangan akan digantikan dengan robot. Semua protes gitu ya. Teman-teman sekalian ya, ini maknanya bukan robot yang robot seperti di film-film yang kayak boneka gitu atau kayak manusia ya. Robot aplikasi itu adalah robot teman-teman ya. Sekarang ada SIPD, ada SIKD, anda itu sudah digantikan. Kalau SIPD nanti sudah benar-benar mampu ya, mature ya, sudah beberapa bidang itu habis loh, atau mungkin dikurangi ya. Dan yang mungkin jadi pionir itu adalah teman-teman atau anak-anak kita yang Gen Z ini ya, yang baru-baru masuk, teman-teman melongo-melongo aja gitu ya. Gak bisa, apalagi sistemnya sekarang nanti mulai difungsionalkan, sudah terbabat ya. Nah, ini teman-teman jangan cuek ya, belajar ya, memahami teknologi ya, apalagi sekarang udah semuanya non tunai, elektronifikasi, segala macam sudah masuk ke pemerintah daerah, pemerintah desa. Nah, teman-teman ya yang levelnya di kelahiran tahun 60, 70, mungkin 80 juga masih banyak yang gaptek ya di
di generasi milenial gitu ya, atau generasi X. Nah, ini harus memacu diri gitu ya. Kalau enggak, kalaupun tidak dipecat atau tidak dikurangi pegawainya, ini tidak dipakai ya, dimutasi, diturunkan atau apalah. Nah, ini yang teman-teman harus paham ya. Karena sekarang saja sudah banyak efisiensi gitu ya. Nanti bisa aja efisiensi pegawai ya. Kemudian juga dari sisi tahanan pangan gitu ya, teman-teman sekalian ya, kita sebagai orang yang sebenarnya beruntung ya, sebagai pegawai negeri, sampai hari ini kita masih punya pekerjaan, masih tetap gitu ya, masih ada penghasilan tetap yang pasti. Kemana aja bisa naruh SK kita untuk ngambil kredit ini kredit itu. Orang lain gak bisa loh. Setinggi-tingginya konten kreator mendapatkan penghasilan, mereka itu sulit untuk mendapatkan kredit, mau kredit rumah, kredit kendaraan dan lain-lain. Pegawai negeri ini luar biasa gitu ya, punya spesialis atau punya kekhususan yang diberikan oleh negara maupun yang lain gitu ya. Ini kan perbankan gitu ya, mereka memberikan perlakuan lah ya kepada teman-teman lebih khusus. Makanya banyak yang iri atau apalah ya, atau mungkin julid dengan teman-teman PNS. Makanya teman-teman PNS nggak boleh komplain, nggak boleh ngeluh. Kalau ngeluh sesama kita aja, karena nggak ada juga yang mau mau mendengarkan atau mau paham atau mengasihani. Nggak ada, teman-teman. Kita tuh sudah dianggap ya kalian udah kami bayar dari pajak, dari ya macam-macam ya oleh negara. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman pengen ya ada penghasilan lebih dan lain-lain, itu lebih baik ya. Nggak zamannya lagi kita pengen kaya nabung, nggak ada itu. Dulu kan ada jargonnya, mau kaya maka menabunglah gitu ya, hemat pangkal kaya gitu ya. Sekarang investasi pangkal kaya. Gimana cara investasi? Next deh ya, konten saya selanjutnya ya, investasi bagi pribadi ya, bukan ke perusahaan. Perencanaan keuangan gitu ya, perencanaan keuangan juga perencanaan keuangan pribadi, bukan ke perusahaan. Karena ini juga mengurangi keinginan untuk korupsi ya, nepotisme dan lain-lain ya. Ketika kita menjabat atau punya kewenangan ya, itu hal-hal yang perlu kita antisipasi, karena ini masalahnya sudah global. Kalau udah global tuh kita nggak bisa lari kemana-mana gitu ya, karena ke luar negeri juga keadaan seperti itu. Nah, di nasional ini banyak sekali tumpang tindih terkait dengan kebijakan ya. Kemudian juga birokrasi ini masih panjang gitu ya. Nah, makanya investor tuh males ke Indonesia ya, mana dari infrastrukturnya belum maksimal, jalanannya banyak rusak, mau kemana susah, karena kita kepulauan gitu ya, mahal gitu ya, harus naik kapal atau naik pesawat gitu ya untuk antar pulau gitu ya. Kemudian juga terkait dengan integrasi perencanaan, penganggaran, pemanfaatan data, ini masih belum maksimal ya. Data ya dikumpul tapi tidak dianalisis. Anggaran realisasi ya sudah gitu aja ya, berapa sih jumlahnya gitu ya. Itu seperti itu aja gitu ya, tapi tidak dikombinasikan gitu ya. Ketika pendapatan sekian gitu ya, anggarannya tidak tercapai, apa sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa pajak daerah tidak maksimal? Apa yang terjadi? Oh, ternyata mungkin ekonomi menurun gitu ya. Ekonomi menurun, apa akibatnya, yang lain-lain lagi. Nah, itu yang dianalisis. Jadi bukan hanya
kita, oh ini belanja tidak terserap ya sekian persen, oh tidak, berarti pelayanan tidak maksimal kepada masyarakat. Bukan ya, karena saya dulu di keuangan daerah 18 tahun, saya paham apa yang tidak terrealisasi ya, apa namanya yang dianggarkan teman-teman di belanja ya, itu tidak untuk ke masyarakat semua kok. Malah paling banyak itu adalah belanja kalian sendiri, aparatur ya, perjalanan dinas, apa namanya, ATK dan lain-lain gitu ya. Ya, pemeliharaan gitu ya. Nah, yang ke masyarakatnya itu enggak ya, paling hanya untuk sosialisasi, penyuluhan, dan itu pun yang terbanyak itu adalah untuk si aparaturnya sendiri, honor ya. Kemudian apa namanya, tempat acara dan lain-lain, itu kan yang merasakan adalah lebih banyak ke aparaturnya ya. Mungkin kalau tempat acara masih sebagian ya untuk tamunya ya, orang daerah gitu ya, tapi kan kadang-kadang orang masyarakat gitu ya, tapi tetap aja gitu ya, lebih banyak yang merasakan aktivitas itu adalah aparaturnya gitu ya. Kalau memang itu pelayanannya memang untuk ke masyarakat, is okay gitu ya, mau berapa juga ya. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan sekali ya sebagai abdi negara. Selanjutnya dari sisi selain nasional, kita juga dari sisi masing-masing pemerintah daerah ya. Ini perlu kita lihat tantangan-tantangan yang ada ya. Perlu mempersiapkan ya terkait dengan ekosistem kebijakan yang lebih sehat ya, organisasi yang lebih responsif sesuai dengan keadaan, SDM yang memadai sesuai dengan kebutuhan ya. Karena begini teman-teman, ada OPD yang sangat membutuhkan banyak SDM atau kekurangan gitu ya. Tapi ada OPD yang tidak perlu terlalu banyak ditaruh di situ, terlalu banyak gitu ya. Akhirnya terlalu banyak itu menyebabkan banyak yang tidak bekerja ya, nongkrong di kopi, warung kopi gitu ya, berjam-jam cuma finger doang, balik lagi, atau ada yang datang finger doang, balik lagi ke rumah. Nah, itu banyak hal yang jadinya tidak maksimal ya. Ada suatu OPD yang kekurangan pegawai, ada lagi OPD lain yang santai-santai gitu ya, datang fingerprint pulang gitu ya, datang jam 8 pulang jam 4 ya. Kalau ya rata-rata kan jam segitu ya, 8 jam ya, tapi di antara 8 sampai jam 4 itu tidak ngapa-ngapain gitu ya. Atau di kantor juga cuma duduk doang, main HP, ngerokok atau di kantin gitu ya sambil maba gitu ya, main bersama ya. Nah, ini yang tidak efektif ya. Dan juga pimpinan kita harus bisa membagi pekerjaan. Jangan dibiarkan staf ya udah disuruh jalan-jalan aja sendiri, atau itu aja yang dipakai gitu ya, atau itu aja yang digunakan gitu ya. Memang sih ya, karena saya selalu memberikan kompetisi kepada para staf, pada tim saya juga, itu supaya mereka lebih bisa bersaing secara positif ya. Ya, karena ketika pekerjaan sekarang itu lebih mudah ya, terutama dengan penggunaan AI. Ini kadang-kadang saya malas gitu ya untuk nyuruh kalau misalnya kelamaan gitu ya. Ya sudah, kalau bikin surat, bikin PowerPoint, presentasi gitu ya, ini saya lebih senang bikin sendiri. Apalagi kan sekarang di kajian strategik gitu ya. Ya kalau misalnya harus bikin policy, bikin telaah, jurnal dan lain-lain, itu lebih cepat saya dibantu oleh AI ya, daripada saya harus nyuruh staff gitu ya. Tapi itu tidak mendidik juga gitu ya. Jadi saya selalu juga saya selalu menyuruh dulu best practice-nya itu staff-staff saya harus bisa AI. Kalau kalian tidak bisa AI, saya pakai AI langsung. Jadi kalian harus bisa AI-nya dulu. Mereka bisa Canva, bisa CapCut,
ya, bisa pakai ChatGPT. 3 hal itu kalian harus bisa, ya. Silahkan, kalau saya suruh apa segera suruh apa. Apalagi sekarang kan di tempat kami itu ada tanda tangan elektronik, jadi semuanya tuh serba cepat, ya. Berapa jam semuanya sudah keluar. Nah, yang agak susah kalau dengan antar komponen nih, ya, karena beda komponen itu beda lagi birokrasinya, ya. Tapi yang jelas kalau kami yang bisa mengendalikan itu masih bisa lebih cepat, ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, ya, pimpinan ini bukan berarti tidak cuek aja gitu, ya, tidak peduli dengan teknologi. Gampang kok teman-teman, tinggal buka ChatGPT, ketik apa yang teman-teman inginkan, di situ langsung keluar kok. Ya, atau teman-teman punya di HP itu, di WA itu ada yang namanya Meta. Nah, Meta itu suruh tanya situ, dia akan keluar sendiri, ya. Apapun yang teman-teman tanya, ya. Tapi memang paling tinggi itu biasanya ChatGPT sama chatbot, ya. Chatbot itu juga lebih tinggi untuk ditanya, ya, lebih update. Ya, kalau Meta kadang-kadang masih belum terlalu update, ya, terutama masalah regulasi. Atau pakai Galaxy, kalau Google tuh Galaxy, Gemini, ya. Nah, itu teman-teman bisa nanya apa yang dibutuhkan, gitu, ya. Kadang-kadang tiba-tiba didaulat jadi memberikan sambutan, ya bikin aja langsung sambutan singkat, langsung keluar tuh dari assalamualaikum sampai wabillahi taufiq wa hidayah tuh, ya, keluar, ya. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi jangan jangan cuek, ya, terutama dalam teknologi seperti ini, ya. Tapi juga jangan takut, gitu, ya. Yang takut, aduh ini bentar lagi susah cari kerja buat orang yang tidak spesialis, susah cari kerja buat orang yang tidak punya keahlian, ya. Dan keahlian juga jangan satu teman-teman, multitasking, ya, multi talenta. Selanjutnya teman-teman sekalian, saya satu-satu nih mau ngomongin bagaimana sih strategi pengembangan kapasitas SDM, ya. Tadi dikatakan dengan kondisi-kondisi yang tadi, ya, kita perlu meningkatkan kapasitas, karena di suatu negara atau di suatu organisasi yang menjadi modal paling berharga adalah SDM, ya. Walaupun di Indonesia ini masih belum, gitu, ya, karena terlalu banyak, demografi kita tuh terlalu banyak, ya. Kita itu katanya kaya dengan demografi, gitu, ya. Di luar negeri itu sudah banyak yang berkurang, terutama usia muda, gitu, ya. Memang masih banyak, kan dibilang negara penduduk dunia sekarang 8 miliar, gitu, ya. Tapi yang banyak tuh orang tua, ya, yang orang-orang produktif itu sudah tidak terlalu banyak, gitu, ya. Dan mereka ada yang malas menikah, malas punya anak, gitu, ya. Terus ya sudah, gitu, ya. Ini yang menjadi mereka sangat kekurangan tenaga, gitu, ya. Tenaga yang masih muda, makanya untuk pekerjaan-pekerjaan berat itu mereka masih membutuhkan tenaga dari luar, gitu, ya. Tidak bisa semuanya pakai robot dan AI, ya. Nah, bagaimana supaya SDM ini, ya, ini berkualitas, gitu, ya. Memang kalau di Indonesia mencari kerja itu banyak banget syaratnya, ya. Umur, ya, harus tinggi sekian, menarik, gitu, ya. Berpenampilan menarik lah. Bagaimana kalau tidak berpenampilan menarik atau jelek, gitu, ya, berarti nggak dapat kerja, atau harus dioperasi plastik dulu biar cantik, gitu, ya. Harus putih, tinggi. Ini sebenarnya mau nyari pasangan apa mau nyari karyawan, gitu, ya. Padahal yang harusnya dia cari adalah skillnya, ya. Ini semuanya, gitu, ya, sudah IPK-nya sekian, harus bisa bahasa Inggris, harus ini, harus itu. Nah, sebenarnya yang Anda inginkan apa? Kalau memang tempat itu butuhnya adalah seorang
teknologi informatika, ya rata-rata orang-orang IT itu tidak berpenampilan menarik ya, karena mereka itu memang senangnya memang berkutat dengan IT-nya gitu ya. Lah kemudian Anda ingin yang cantik seksi atau yang ganteng maco gitu ya. Ini memang kadang-kadang Indonesia ini memang apa namanya ya, milih karyawan udah kayak mau milih Miss Universe gitu ya, harus brand, beauty and behavior ya, berakhlak mulia juga gitu ya. Nah makanya akhirnya yang kita dapatkan itu tidak maksimal gitu ya, akhirnya kurang kurang sesuai yang diharapkan. Nah ini saya sangat apresiasi sekali dengan CAT ya. Dulu mulai tahun 2020 ya sampai walaupun tidak continue ya, sampai yang kemarin 2024, walaupun banyak banget ya ASN core gitu ya yang stres dengan pertanyaan-pertanyaan aneh yang ada gitu ya, tapi tetap it's okay gitu ya. Dan kemarin saya mendapatkan lagi ya beberapa CPNS. Saya tes juga bahasa Inggris, saya tes public speakingnya, communication skillnya, kemudian bagaimana mereka beradaptasi dengan teman-temannya, terutama juga digitalisasi, kemudian kemampuan mereka untuk presentasi, bikin kebijakan dan lain-lain. It's good, very good ya. Ngelihat lagi jurusannya, ngelihat lagi berasal dari universitas mana. Udah saya nggak ngelihat lagi IPK-nya, saya yakin kalau CAT pasti mereka good, very good gitu ya. Nah bagaimana menstabilkan emosional mereka supaya lebih baik ya, karena memang Gen Z ya, yang sekarang ini kan banyaknya Gen Z ya, ini mereka ini punya kekurangan ya, sangat pintar gitu ya, sangat baik gitu dalam bekerja, tapi karena mereka pernah punya keadaan ya, yaitu ketika COVID-19 ini kuliahnya atau saat mereka sekolah itu ada yang tidak berinteraksi dengan orang lain hampir 2-3 tahun gitu ya, dan diteruskan ya, kadang-kadang ada yang masih hibrid gitu ya, masih ada yang Zoom ya. Nah ini mengakibatkan beberapa generasi ini ya menjadi orang yang introvert ya, susah untuk bersosialisasi, mental health gitu, mental ill gitu ya, ya mudah menyerah ya, sangat sulit untuk menerima gitu ya. Nah dan kemudian juga sistem di kita kan sudah jarang lagi orang berinteraksi gitu ya, semuanya senangnya berinteraksi dengan HP. Saya juga agak heran gitu ya, bagaimana mereka ini bisa berinteraksi, bersosialisasi, mentalnya juga kuat ya. Kemudian juga yang paling sulit itu adalah inisiatif. Saya kadang-kadang suka menegur gitu ya, kalian itu kalau pekerjaan rutin harus inisiatif, kerjain aja. Kalau misalnya emang biasa jam 7 Anda ngepel, ya udah ngepel aja. Kecuali ragu silakan tanya, ini jangan diem aja gitu ya, Bu hari ini ngepel nggak, ya udah gitu kalau Anda ragu misalnya seperti itu. Tapi jangan tidak ngepel kalau tidak disuruh gitu ya. Anda kalah dengan AI, Anda kalah dengan robot aja kan, kalau dia rutin dia tidak tanya lagi, dia sudah jalan sendiri ya. Saya udah gak bilang kalian udah kayak robot, enggak, karena saya lihat juga robot sekarang lebih jago. Nah kalian apaan dong gitu ya. Nah seperti itu ya teman-teman, ketika teman-teman ya di level manager ya, di level ketua tim atau di level eselon 3, eselon 4 ya, ketika mengolah para staf, apalagi stafnya ini para CPNS atau anak baru ya, ini olah dengan baik, tapi jangan perlakukan mereka seperti yang kita pernah dilakukan, karena mereka tidak ada di zaman seperti kita ya.
Ini akibat juga kita juga gitu ya. Kita sebagai orang tua tuh menghasilkan mereka, ya, menghasilkan mereka yang kalau gagal itu takut, ya. Kitanya yang takut gitu ya. Akhirnya kita berusaha anak kita supaya berprestasi gitu ya. Kalau ada disalahin gurunya, kita yang nyalahin gurunya duluan, datengin gurunya, macem-macem gitu ya, ribut gitu ya. Biarkan sebenarnya anak-anak kita itu gagal. Kita nggak berani gitu ya. Kita nggak mau anak kita gagal, akhirnya ya segala cara gitu ya, beli kunci jawaban lah, beli apa gitu ya, datengin siapa gitu ya supaya bisa bekerja gitu ya, supaya bisa mau orang dalam kayak apa, kayak pokoknya kita supaya anak kita tidak merasakan kesusahan seperti kesusahan kita. No, bukan itu maknanya ya, tapi maknanya ketika dia gagal itu dia semakin tangguh. Barat teman-teman sekalian, itu seperti besi ya, itu kalau mau menjadikan dia pedang yang baik itu harus dipukulin, harus dibakar, harus dipanaskan, dipukul lagi terus sampai dia benar-benar kuat ya. Jadi kalau ingin ya generasi itu menjadi kuat, terutama ini mau jadi generasi emas ya, nanti generasinya beda lagi, gen alpha, gen beta gitu ya. Ini lebih pintar lagi daripada Gen Z gitu ya. Yang kurang dari mereka adalah kecerdasan emosional ya, inisiatifnya, empatinya gitu ya. Tapi kalau mereka sudah good banget, IQ mereka udah good nih ya, EQ-nya dinaikin luar biasa mereka ini ya. Karena apa? Karena memang ya itu tadi ya, dari sisi base mereka itu dari sisi IQ-nya bagus, gizinya bagus gitu ya. Nah, teman-teman bagaimana pegang senjata atau pegang kendaraan ya. Ibaratnya teman-teman nih dikasih Ferrari nih, dikasih Porsche ya. Terus teman-teman sebagai pimpinan itu hanya supir angkot, tetap aja Ferrari rasa angkot, atau mungkin gak jalan, atau Ferrarinya gak mau gitu ya, ya gak ngecunin, lu gak level sama gua, lu supir angkot, pasti gitu ya. Anak-anak sekarang tuh jeblak-blak banget gitu ya. Makanya saya cerita ada yang mengundurkan diri karena dia ngerasa dia lebih pinter Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Makanya teman-teman juga kalau ngelihat anak di rumah juga kan gitu ya, itu anak kita nasihatin, dia merasa dia lebih pintar. Lu mau ngomong apa? Lu udah denger kok di sosmed. Coba ngomong apa? Filosofi apa? Walaupun dia tidak terlalu paham karena dia tidak mengalami ya, tapi dia tahu gitu ya. Nah ini teman-teman sekalian, bagaimana kita kalau mau menasehati atau mengarahkan mereka, do what I do. Teman-teman harus bisa melakukan juga. Jadi berikan contoh dulu, jangan ngomong doang nanti dibilang NATO. No action talk only katanya ya. Nah itu ya, kita bisa lebih ke jadi mentor, jadi coaching gitu ya untuk para bawahan gitu ya, dan rekan-rekan kerja gitu ya. Kemudian tadi ini udah nyambung juga sebenarnya dengan peran kepemimpinan ya, sebagai pemimpin transformatif ya. Pemimpin transformatif itu adalah pemimpin yang tidak bisa jambak seperti dulu lagi ya, tidak bisa model komando ya, kita model ke teamwork ya. Kita paling cuma jadi ketua tim gitu ya. Ini model non manajerial kayak gini nih ya. Makanya sekarang di film-film juga, film-film Amerika dulu kan selalu Superman ya, Batman ya, itu hero-nya cuma satu tuh ya, cuma dia doang gitu ya. Nah zaman sekarang nggak bisa. Marvel itu berubah, pasti teamwork ya, jadinya
Kapten Amerika pun harus ditemenin dengan beberapa jagoan-jagoan Marvel gitu ya. Nah, ini menggambarkan bahwa ke depan itu memang yang dibutuhkan adalah teamwork. Nggak bisa kita sendirian mau jadi jagoan gitu ya. Pasti harus teamwork. Dan tidak bisa kita katakan ini kerjaan kita sendiri. Itu para Gen Z bisa ngamuk gitu kalau mereka tidak dianggap ya. Makanya poin-poinnya juga masing-masing ya. Nggak bisa kita nyuri ide orang terus kita yang ngomongin sendiri, nggak bisa ya, karena mereka juga nggak bego-bego banget gitu ya, pasti mereka pegang kuncinya tuh. Kita mau presentasiin ke pimpinan atas nggak bisa dikasih semuanya sama mereka ya, pasti ada hal yang disembunyikan karena mereka juga pengen diakui juga gitu ya. Nah, kita sebagai pemimpin itu harus bisa bijak ya, nggak bisa kita kerjaan bawahan kita akuin gitu ya. Nah, kemudian juga ketika kita melakukan atau menyuruh gitu ya, karena kita levelnya di atas, itu jangan main lepasin semua, tolong bikinin paparan ya gitu ya. Terus habis itu kita ngomel-ngomel, bukan seperti ini paparannya ya. Kalau begitu kita aja bikin dulu, terus mereka disuruh kasih masukan ya, pointernya bagaimana. Karena kadang-kadang ini dilepas semua sama bawahan, terus bawahan diomelin kalau tidak sesuai dengan keinginan. Orang mereka juga nggak tahu gitu ya, nggak tahu saat kita disuruh oleh pimpinan atas atau nggak tahu keinginan kita gitu ya, tapi dijadikan pelampiasan. Nah, ini tidak bisa makanya itu saya katakan dulu pernah ada yang mengundurkan diri karena nggak suka yang kayak gitu. Mereka nggak suka kalau hierarki seperti itu, atau tidak bisa didebat, tidak bisa diberikan masukan, semuanya harus sesuai dengan keadaan gitu ya. Ya, kita lebih malu dikritik di dalam daripada di luar kita habis dimaki-maki gitu ya. Kita harus kepengennya staf kita nurut, manut ya, siap, tapi nggak siap-siap gitu ya. Giliran ada yang kurang, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, mereka cuma bilang siap salah gitu kan. Nggak itu yang diinginkan. Apa masukan kalian? Kritik saya tapi pelan-pelan ya gitu. Kalau kita memang orangnya baperan, tersinggung, tapi kalau kita nggak baperan, tersinggung, nggak apa-apa, Pak salah Pak gitu ya. Oh ya, apa yang saya salah? Apa yang bisa dimasuk? Ya. Masih tahu, karena saya juga ketika masuk waktu itu belum model sekarang transformasional atau yang lain-lain ya. Saya di Keuda gitu ya, di keuangan daerah dulu pimpinan saya masuk di 2004 karena 2 tahun sebelumnya saya waktu pertama masuk itu masih di STPDN Jatinangor ya. 2004 itu terbentuknya Keuda. Nah, pimpinan saya di Keuda itu selalu bertanya, apa yang masih kurang dari kebijakan ini? Mau Permendagri, PP, SE ya. Kita lebih baik babak belur di sini. Ayo silakan kalian staf eselon 4, eselon 3, silakan kasih masukan. Wah, kita debat. Jadi nggak ada tuh dia dirjen, dia direktur saat berdebat itu ya. Salah nggak apa-apa gitu ya. Nanti dibetulin sama pimpinan, bukan begitu maksudnya, begini. Nah, ketika kesini ya ada perubahan manajemen gitu ya, kita harus selalu menuntut gitu ya, dituntut gitu ya. Nah, ketika kita speak up tidak didengarkan, akhirnya blunder di luar ya, di pemerintah daerah atau di luar OPD kita, di luar satker kita ya, kita masih para ya kalau memang pimpinannya seperti itu mau menerima begitu ya silakan. Kita lebih baik diberitahu di dalam daripada malu di luar gitu ya teman-teman ya. Ini yang disebut dengan kepemimpinan transformasional ya. Walaupun selain itu juga harus lebih mengerti atau update ya terhadap berita, harus banyak literasi ya, edukasi dan lain-lain ya.
apalagi kalau yang non manajerial itu untuk naik tahapan kan dia harus banyak diklat ya, diklat ya, kepemimpinan, kebijakan dan lain-lain ya. Selanjutnya teman-teman adalah terkait dengan keterampilan dalam pengambilan keputusan ya, keterampilan menganalisis, keterampilan komunikasi atau communication skill ya, dan problem solving atau pemecahan masalah ya. Menganalisis ya, tadi saya katakan ketika melihat data itu tidak hanya dilihat ya anggaran realisasi ya, jumlah pegawai sekian apa maksudnya gitu, tapi nggak dianalisis ya. Harusnya kan bisa dilakukan penempatan yang lebih baik ya. Ini mah hanya kantor, ini kan hanya UPTD gitu ya, nggak usah banyak-banyak, tapi UPTD-nya pelayanan, oh ya boleh, untuk frontnya lebih banyak. Jadi benar-benar dianalisis. Kemudian juga communication skill ya, bagaimana para manajerial atau pimpinan ya ini mampu menghadapi ya baik atasan maupun bawahan ya, bagaimana menghadapi masa, mungkin kalau memang teman-teman ada di pelayanan ya, baik ke pelayanan ke masyarakat, ke desa atau ke OPD lain, ini kan perlu komunikasi yang baik ya, jangan yang hoax langsung dilempar gitu ya. Ini harus bisa meredam gejolak gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah problem solving ya, ketika ada permasalahan ini harus bisa mencari jalan keluar ya. Karena dulu pimpinan saya tuh selalu kasih ide-ide kalau ada apa ini, nggak panik gitu ya, langsung ada aja gitu ya. Ada aja cara ya buat bisa keluar dari problem atau masalah tersebut gitu ya. Nah ini juga harus dibentuk juga dari ya pengalaman gitu ya, dari keadaan gitu ya. Jadi kita nggak bingung gitu ya, ada ya selalu jadi si kancil gitu ya. Setiap ada masalah kita harus bisa mencari solusi ya. Karena selanjutnya, nah balik lagi nih, penggunaan data teknologi AI, BI gitu ya, untuk membuat data yang harus disajikan gitu ya. Kemudian juga keadaan-keadaan yang harus di up gitu ya, diupdate gitu ya, pemutahiran gitu ya, pemutahiran di datanya gitu ya, keputusan yang memang harus dilakukan ya. Nah ini yang sangat kita harapkan ya, dari ASN masa depan ya, ASN untuk generasi emas. Jadi kita nih sebagai pimpinan, sebagai ketua tim dan atau apapun ya, ini harus mempersiapkan nih para ASN generasi Z, generasi B, mungkin generasi E gitu ya, alpha, beta gitu ya, untuk diestafetkan untuk 20 tahun ke depan menjadi Indonesia emas. Kalau enggak, kalau begini terus boro-boro emas gitu ya, atau lari semua ke luar negeri gitu ya. Nah ini kan yang berat teman-teman ya. Nah anak-anak sekarang tuh lebih senang mereka jadi content creator, itu keinginan untuk jadi pegawai negeri itu gak sebanyak zaman kita gitu ya, dan dengan enaknya mereka mundur gitu ya. Nah hal-hal juga yang perlu diperhatikan ya untuk keadaan atau untuk mempersiapkan atau saat ini teman-teman ya jadi ASN ya, ASN milenial, ASN Gen Z, atau ya kita di generasi digitalisasi ya. Yang pertama adalah terkait dengan formasi-formasi ya, tidak hanya tersedia tapi juga sesuai dengan kebutuhan untuk bisa mendorong pembangunan di daerah tersebut ya. Jadi jangan karena nggak jelas gitu ya langsung mintanya yang nggak penting-penting diminta gitu ya. Padahal yang kita butuhkan mungkin kesehatan, pendidikan, ya, manajemen dan lain-lain. Tapi atau mungkin pertanian, peternakan, tapi nggak masuk tuh formasi gitu ya. Kemudian juga regulasi ya untuk pengelolaannya, seperti manajemen talentanya seperti apa, analisisnya kebijakan seperti apa, ini perlu dilakukan
penyempurnaan, terutama juga ketika kita menyiapkan regulasi ya, itu harus ada analisis kebijakannya. Ini untuk apa anjak kalau mereka tidak membuat analisis ya, tidak membuat kajian terhadap apa yang mau digunakan gitu ya. Ini bikin naskah akademik atau kajian aja kita harus sewa gitu ya. Kenapa enggak para ASN itu kita berdayakan ya, para PNS yang baru ini gitu ya, mereka biasa kok bikin kajian, bikin policy gitu ya. Nah ini sebelum teman-teman bikin perda, perkada, itu bikin analisis dulu, bikin kajian dulu, jangan langsung, karena kalau langsung ini akan kontroversi dan kita tidak punya bukti ya. Ya bikin perda, perkada atau perda ya, terutama ya yang suka di cancel, dibatalkan, teman-teman bisa mengajukan atau bisa punya bukti gitu ya. Oh ini kami nih, ini kajian kami ya, ini naskah akademiknya aja dibikinin orang, gimana coba mau menjelaskan naskah akademiknya apa gitu, menjelaskan perda yang mau dibuatnya itu apa, gak ada, teman-teman gak bisa menjelasin. Orang namanya dibikinin orang, ibarat skripsi atau tesis dibikinin orang kan susah juga mau dipertahankan. Nah ini teman-teman ya. Kemudian juga perkuat posisi jabatan fungsional untuk menentukan arah kebijakan. Nah fungsional ini terutama yang masalah kebijakan ya, analis kebijakan, analis kesehatan dan lain-lain ya, SDM ya, ini perlu diperkuat gitu ya, supaya apa, mereka adalah spesialisasi. Ibarat suatu rumah sakit ya, kalau spesialnya banyak, spesialisnya banyak, ini kan nama atau kredit dari rumah sakit itu lebih tinggi ya. Begitu juga OPD Bapak Ibu ya, kalau memang di situ banyak sekali analis-analis yang memang sesuai dengan OPD Bapak Ibu, ini kreditnya juga lebih tinggi ya, lebih baik gitu ya. Kemudian juga didorong nih ya, kapasitas dari fungsional tersebut ya, didorong juga atau diintegrasikan juga gitu ya, permasalahan-permasalahan yang ada ya, sesuai dengan basis kinerja ya. Selanjutnya juga diintegrasikan terkait dengan kajian-kajian ya, yang dilakukan oleh mereka dari sisi proses perencanaan, penganggaran ya. Ini juga bisa kita gunakan untuk dipakai untuk bikin RPJMD gitu ya, APBD ya. Nah ini kan harusnya ketika teman-teman menyiapkan RPJMD ya, itu kan sudah harus ada kajian ya, dianalisis nih visi misinya kepala daerah, dihubungkan dengan prioritas nasional dan lain-lain ya. Ada tantangan, ada hambatan, rekomendasi ya. Jangan langsung jeblet gitu ya. Nggak ada itu. Saya jarang lihat yang namanya perda RPJM, perda APBD plus ditambahin lagi dengan analis kebijakan, yang nggak ada itu. Nah, jadi ketika ada yang mengkomplain perda tersebut ya, mau dari akademisi, mau dari dewan, itu teman-teman langsung goyang. Karena apa? Nggak ada base-nya, nggak ada dasarnya ya. Selanjutnya juga terkait dengan adanya kolaborasi antar lintas jabatan, lintas sektor ya. Perlu diperhatikan juga dari layanan, manfaat teknologi ya, kemudian platform-platform, kemudian penguatan sistem data dan informasi ya, ini perlu diperhatikan ya. Selanjutnya teman-teman ya, untuk strateginya, yang pertama adalah perencanaan kebutuhan ASN yang lebih adaptif ya, yaitu ketersediaan sesuai dengan kompetensi ya, kemudian juga respon dari
dari ASN yang akan ditempatkan ya, terhadap perubahan, tuntutan pelayanan publik dan lain-lain ya. Kemudian diidentifikasi ya pendataan pejabat fungsional ya ASN-nya ya sesuai dengan yang dibutuhkan ya, right man in the right place tadi ya. Jangan lagi ada sarjana hukum di akuntansi, nanti jadinya sarjana akuntansi misalnya gitu ya, atau yang lain-lain gitu ya. Selanjutnya juga promosi dan mutasi ini sesuai dengan manajemen talenta ya. Pengembangan kompetensi melalui diklat, pelatihan, coaching, mentoring ya. Kemudian juga mengikis budaya struktural ya, utamakan teamwork ya. Sekarang tidak ada lagi one man one show gitu ya, sekarang adanya teamwork gitu ya. Tidak ada lagi Superman, tidak ada lagi Batman, udah nggak ada super ya. Sekarang kita bekerja bagi tugas, bagi sesuai dengan keahlian, kemampuan ya, dijadikan satu itu lebih kuat ya. Kemudian juga digitalisasi ya. Jadi kalau ciri-ciri struktural itu ya keputusan selalu atasan ya, jadi kayak robot zaman dulu ya, bukan robot zaman sekarang ya. Kemudian juga inisiatif jadi berkurang, inisiatif harus dari pimpinan ya. Jabatan itu adalah status prestis gitu ya tadi ya dikatakan. Kemudian juga sulit untuk berubah karena semuanya diatur oleh atasan ya, jadi komando gitu ya. Jadi susah untuk beradaptasi ya terhadap teknologi, metode dan yang lain-lain juga sulit gitu ya. Baik teman-teman sekalian, saya kira cukup ya pemaparan saya terkait dengan ASN zaman now ya. ASN yang memang dipersiapkan untuk menuju pembangunan Indonesia Emas 2045 ya, semuanya harus terencana, semuanya harus lebih adaptif ya dan lain sebagainya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.